Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Musyafa Bilkis. Di sini saya akan mewawancarai Teteh Peli selaku anak dari Bapak Sutisna selaku pemilik usaha Rengginang Ibu Iting di daerah Munjul Cilawu ya Teh? Iya. Jadi secara lebih jelas nama perusahaannya itu apa? Nama perusahaannya Rengginang Ibu Iting. Oh iya. Jadi perusahaan Rengginang UMKM Rengginang Ibu Iting ini produknya itu apa aja Teh? Untuk produknya untuk saat ini itu ada yang utamanya tuh rengginang dan ada opak juga. Oh, jadi ada dua ya, rengginang sama opak. Jadi bagaimana sejarah singkatnya UMKM Rengginang Ibu Iting ini? Untuk sejarah singkatnya, awalnya tuh usaha ini tuh merupakan usaha turun-temurun dari kakek saya. Usaha ini dimulai pada tahun 1982. Kemudian usaha ini sempat berhenti saat krisis moneter. Bapak saya memulai kembali pada tahun 1999 sampai saat ini sudah 23 tahun. Oh, jadi udah 23 tahun ya? Iya. Udah lama. Berapa banyak karyawan yang ada di UMKM Rengginang Ibu Iting ini? Untuk bagian pencetakan itu ada 7 karyawan dan untuk bagian menjemur itu ada 2 karyawan dan kalau ditetakan itu ada 9 karyawan. 9 ya? Iya. Jadi Rengginang Ibu Iting ini udah dipasarkan kemana aja Teh? Untuk pemasarannya sendiri saat ini Rengginang Ibu Iting ini dipasarkan di luar kota kayak Tasik, Jakarta, Bandung dan sekitarnya, kayak Ciamis yang kayak gitu. Dan untuk di daerah Garut sendiri Rengginang Ibu Iting ini hanya memasarkan di daerah Cikajang saja. Oh, di Cikajang aja kalau buat di Garut. Iya. Ya. Kemudian untuk bahan baku apakah ada supplier atau pemasok yang tetap? Tentu saja untuk saat ini ada pemasok yang tetap. Rengginang Ibu Iting ini mengambil bahan baku utamanya yaitu beras ketan dari petani yang ada di Subang. Terus untuk bagian kemasan plastik kita mengambil dari pasar dan untuk bagian bus itu kita mengambil dari daerah Garut. Oh, jadi pemasok utamanya itu masih cuman dari Subang aja yang. Iya. Kemudian ada, jadi untuk urutan supplier atau pemasok dalam usaha mana yang paling utama dan yang sebagai pelengkap? Yang utama itu tentu saja pemasok beras ketan ya. Kalau untuk pelengkap itu kayak bumbu-bumbu, dus, kemasan, packaging yang kayak jadi gitu. itu cuma dari pasar ya? Iya. Kemudian bagaimana kinerja dari masing-masing pemasok? Untuk saat ini kinerjanya cukup baik, apalagi yang dari beras ketan itu jalinannya tuh baik sekali gitu. Untuk pengiriman apakah ada kerjasama dengan ekspedisi? Untuk saat ini belum ada kerjasama dengan ekspedisi manapun karena untuk pengiriman barang sendiri produknya masih dikirimkan langsung oleh owner gitu. Ya. Jadi tidak ada karyawannya. Iya, oleh bapak saya sendiri. Apakah pernah terjadi supplier pernah melakukan kesalahan yang mengakibatkan perusahaan memutuskan kerjasama? Tentu saja pernah. Dulu tuh bapak saya pernah mengambil bahan baku beras ketan dari pasar Ciawi. Nah kemudian ketan yang dikirimkannya itu tidak sesuai dengan harapan, sehingga menjadikan produk rengginangnya tuh gagal. Kemudian bapak saya mengembalikan lagi si beras ketan itu ke pemasok ketan yang ada di pasar dan memutuskan kerjasama. Apakah pernah terjadi pemasok kecil atau pemasok tambahan mengalami kendala dan kurang dalam kinerjanya? Tentu saja pernah, kayak misalkan ada kenaikan bahan baku gitu ya. Jadi menyebabkan kenaikan juga pada produk rengginangnya. Kenaikan harga di produk rengginangnya. Iya. Bagaimana hubungan kerjasamanya sekarang dengan semua supplier? Alhamdulillah untuk sekarang hubungan kerjasamanya tuh berjalan dengan baik ya, sangat baik dan sampai saat ini masih bekerja sama.
Ya. Jadi kesimpulan dari wawancara saya dengan Teteh Peli ini, jadi usaha rengginang Ibu Iting ini memiliki beberapa supplier. Supplier utama yaitu dari Subang yang memasok beras ketan dan pemasok kemasan dari pasar yang ada di Garut ya Teh. Iya. Dan hubungannya antara supplier dengan usaha rengginang Ibu Iting terjalin sangat baik sampai sekarang. Alhamdulillah guys, beres. Terima kasih ya Teh atas waktunya untuk wawancara kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua Amin. orang. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Puspitasari. Dari video wawancara tersebut, saya akan menjelaskan model atau jenis supplier apa saja yang terdapat pada usaha rengginang Ibu Iting tersebut. Yang pertama, ada supplier utama dengan posisi integrate, di mana supplier ini menjadi supplier paling penting di dalam usaha. Supplier ini memasok atau mensuplai bahan baku berupa beras ketan yang menjadi bahan baku utama dalam pembuatan rengginang. Lalu yang kedua, ada supplier tambahan atau supplier pelengkap dengan posisi improve, di mana supplier ini mensuplai bahan untuk membuat kemasan dari si rengginang tersebut. Lalu selain itu, sebelum menjalin kerjasama dengan supplier utama yang sekarang sedang terjalin, usaha rengginang ini pernah bekerja sama dengan salah satu supplier yang ada di daerah Garut, tetapi supplier tersebut memiliki bahan baku atau memiliki bahan yang tidak baik untuk digunakan dalam pembuatan rengginang, sehingga pada akhirnya usaha rengginang ini memutuskan kontrak kerjasama dengan supplier tersebut. Pada akhirnya supplier tersebut mengalami berada di posisi blind out dan akhirnya putus kontrak kerjasama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Tiara sebagai editor. Saya Nadia Joba Pojiah sebagai kameramen.